Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Hananti Nurmaladewi, dan yang kedua saya sendiri Abdurrahman. Di sini kita akan menjelaskan tentang bank dan lembaga keuangan. Baik, di sini ada beberapa soal. Yang pertama, inti mata kuliah bank dan lembaga keuangan di semester 5 ini nanti akan kami jelaskan. Yang kedua, penyebab kepercayaan masyarakat terhadap asuransi berkurang. Ini contoh kasus dan cara antisipasinya. Dan yang ketiga, alur proses peminjaman dan pencairan di Pegadaian. Bagaimana alur proses peminjamannya dan pencairannya. Dan yang keempat, perkembangan IPO di pasar modal di masa pandemi ini. Bagaimana perkembangannya. Dan yang kelima, peluang dan tantangan industri keuangan non-bank IKNB pada tahun 2022 ini. Baik, soal pertama tentang inti mata kuliah bank dan lembaga keuangan di semester 5 ini, yang mana sistem keuangan ini merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang mempunyai peran terutama menyediakan jasa-jasa bidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Juga kebijakan moneter ini adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Lalu ada otoritas moneter. Otoritas moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lalu ada lembaga penjamin simpanan LPS. Ini adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Dan juga ada bank. Ini bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Juga tingkat kesehatan bank ini merupakan hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko. Dan juga ada penghimpun dana bank. Ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana
untuk digunakan sebagai biaya operasional dan pengelolaan bank. Nah, juga kita pahami ada pasar modal. Di secara umum, suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli investor untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Nah, termasuk instrumen pasar modal itu pertama ada saham. Nah, kalau dalam struktur permodalan PT, pembagian modal menurut undang-undang ini terdiri dari pertama modal dasar. Nah, ini modal pertama kali. Kedua, modal ditempatkan, yaitu modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar. Juga modal setor, modal yang disetor sebesar 50%. Juga yang kedua ada obligasi. Jadi instrumen pasar modal ada saham dan yang kedua obligasi. Masyarakat kini tidak mudah percaya dengan lembaga asuransi karena tidak semua asuransi dalam proses klaim itu mudah. Banyak pihak asuransi yang mempersulit proses klaim. Untuk pembayaran premi, biasanya perusahaan asuransi selalu mempermudah nasabah. Tetapi, giliran ingin mengajukan klaim dipersulit, dipingpong ke sana kemari. Tidak jelas. Begitu pemikiran banyak orang. Proses klaim asuransi menguras energi dan waktu, karena memakan waktu yang panjang. Belum lagi harus menyiapkan berbagai dokumen pendukung dan menunggu apakah klaim diterima atau ditolak. Sudah menunggu lama, itu pun klaim belum tentu diterima. Klaim bisa saja ditolak karena beberapa alasan seperti dokumen kurang, tidak valid, atau alibi lainnya. Sebetulnya proses pengajuan klaim asuransi dapat berjalan lancar bila nasabah melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan. Dengan begitu, penggantian biaya pun dapat cair sesuai waktu yang ditentukan. Contoh kasus asuransi yang dialami oleh artis Wanda Hamidah yang merasa ditipu oleh asuransi P, inisial P, karena hanya mendapat klaim 10 juta untuk biaya operasi lutut anaknya yang cedera. Padahal biaya operasi tersebut berkisar antara 50 juta sampai 60 juta. Wanda Hamidah mengaku sudah menggunakan asuransi berinisial P selama 12 tahun lamanya. Dan baru satu kali ini dia melakukan klaim asuransi. Menurut Wanda, klaim 10 juta yang diberikan tidak sebanding dengan premi yang sudah dibayarkan selama 12 tahun tersebut. Untuk kasus seperti ini, biasanya pihak asuransi pada saat promosi pada nasabah di awal tidak menjabarkan secara lebih jelas syarat-syarat dan ketentuannya. Terlebih bahasa asuransi yang sulit dimengerti. Pihak asuransi cenderung menyampaikan yang manis-manis saja sehingga nasabah pun mudah tergiur oleh tawaran manis tersebut. Sehingga pada saat di tengah ada kendala seperti halnya kasus Wanda Hamidah, seolah-olah pihak asuransi angkat tangan dan sudah menjelaskan prosedur yang sesuai perjanjian di awal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dan tentunya agar masyarakat kembali percaya terhadap asuransi, hal yang harus dilakukan oleh pihak asuransi yaitu membenahi sistem rekrutmen terhadap marketing asuransi yang notabene hanya ditujukan pada lulusan SLTA tanpa pengetahuan dan pengalaman yang memadai, sehingga kedepannya tidak terjadi miskomunikasi antara nasabah dengan pihak asuransi. Selanjutnya, pihak asuransi harus lebih memudahkan nasabah yang ingin klaim hak mereka, jangan dipersulit dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang tidak jelas. Mungkin dengan itu asuransi akan lebih diminati oleh masyarakat. Oke, nomor 3. Jadi salah satu lembaga keuangan non-bank itu adalah Pegadaian. Karena kita ketahui di Indonesia banyak perusahaan gadai yang ada di Indonesia ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses peminjamannya hingga pencairan pinjaman. Dan juga bagaimana proses lelangnya. Di sini kita sebelumnya sudah
mendatangi salah satu pegadaian yang ada di Cikarang, Raja Gadai di Cikarang, daerah Pasir Sari, Cikarang Selatan. Raja Gadai merupakan perusahaan gadai terpercaya karena terdaftar dan diawasi OJK. Raja Gadai merupakan tempat menggadaikan barang elektronik seperti laptop, HP, kamera, drone, smartwatch, komputer, LED TV, PlayStation, proyektor, alat musik, sepeda, dan tablet. Dengan pinjaman tertinggi dan menggunakan persyaratan yang mudah, yaitu hanya menunjukkan KTP asli saja, Raja Gadai buka setiap hari dari pukul 8 sampai 9 malam, dan hari libur dan tanggal merah pun tetap buka. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai alur proses peminjamannya di Raja Gadai. Yang pertama, customer atau peminjam menunjukkan KTP dan barang yang akan digadai kepada customer service. Setelah menunjukkan KTP-nya, customer service memeriksa kondisi barang, bodi dan layar, kelengkapan, serta minus dari barang tersebut. Setelah diperiksa, customer service memberikan harga pada customer berdasarkan buku panduan. Jadi harganya itu, harga gadai ini di bawah harga second. Setelah memberikan harga, bila sudah deal, dilanjut proses pembayaran di kasir. Dan juga ada catatannya, apabila customer belum bisa menembus barang yang sudah digadaikan, sesuai waktu yang telah ditentukan, ini hanya ada dua pilihan. Yaitu yang pertama, perpanjang waktu dengan bunga 11%. Yang kedua, barang hilang atau dilelang oleh pihak pegadaian. Adapun proses lelangnya, ini ada timnya sendiri. Jadi Raja Gadai ini menyerahkan kepada tim yang khusus melelang barang-barang tersebut. Semacam ada kerjasama sama pihak lain. Bagaimana perkembangan IPO di pasar modal semenjak pandemi COVID-19? Pandemi memang belum sepenuhnya sirna dari tanah air, namun pencarian dana segar di pasar modal masih semarak. Bahkan, dana yang terkumpul dari sejumlah aksi korporasi ikut memecahkan rekor. Bursa Efek Indonesia atau BEI kembali mencatatkan rekor perolehan dana terbesar dari Initial Public Offering atau IPO pada tahun ini. Sejak awal tahun sampai dengan 16 September 2021 telah terkumpul dana sebesar 32,14 triliun yang berasal dari IPO 38 perusahaan. Sebelumnya, rekor pencapaian dana terbesar dari IPO terjadi pada tahun 2010. Kala itu, total dana yang dihimpun melalui IPO adalah sebesar 29,67 triliun yang berasal dari IPO 23 perusahaan. Selain IPO, pencarian dana melalui penerbitan saham baru atau right issue juga semarak. Otoritas bursa setidaknya telah mengantongi lebih dari 45 billion right issue. Sampai dengan 14 September, total realisasi pendanaan melalui right issue mencapai 149,27 triliun. Nilai tersebut dengan asumsi right issue PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) atau BBRI sudah dilaksanakan seluruhnya, di mana BBRI mengincar dana segar senilai 95,9 triliun melalui aksi korporasi tersebut. Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan menilai, naiknya jumlah dana yang terkumpul dari IPO bukan hanya karena adanya kemudahan atau stimulus yang diberikan otoritas. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh adanya momentum. Secara rinci, pandemi COVID-19 telah membawa ekonomi dunia mengalami resesi ekonomi karena aktivitas masyarakat atau ekonomi yang tertahan oleh pandemi. Oleh hal ini, memaksa adanya stimulus secara masif baik pelonggaran likuiditas
atau suku bunga sampai suntikan dana ke pasar. Baik, nomor 5 mengenai peluang dan tantangan industri keuangan non-bank di tahun 2022. Ini kita ketahui Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK ini meramalkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2022 akan lebih baik dari tahun lalu. Disusul pertumbuhan kinerja sejumlah industri keuangan non-bank. Ini juga diramalkan akan naik. Kalau dalam kredit perbankan pada 2022 ditaksir bertumbuh sekitar 7,5% dengan peningkatan dana pihak ketiga DPK sebesar 10%. Nah, perkiraan ini sejalan dengan tantangan ekonomi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,2%. Tahun ini juga akan menjadi momentum pertumbuhan bagi industri keuangan non-bank (IKNB). Piutang pembiayaan dan perusahaan pembiayaan bertumbuh sekitar 12%. Juga berdasarkan catatan OJK, pada tahun lalu rasio kredit perusahaan pembiayaan terpantau stabil. Tingkat non-performing financing berada pada level 3,53% setelah meningkat pada Juli 2020 sebesar 5,60%. Dan juga hal ini juga ditopang oleh kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang mencapai 60,1% dari 5,2 juta kontrak. Juga peningkatan kredit juga terjadi di sektor keuangan digital. Di penghujung 2021, jumlah peminjam peer-to-peer lending mencapai 73,25 peminjam atau meningkat sebesar 68,15% dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 43,56 peminjam. Nilai outstanding pinjaman online itu mencapai 29,88 triliun. Sementara di segi pertumbuhan pemodal security crowdfunding yang digagas OJK pada awal 2021 sudah mencapai 413 triliun dengan jumlah 93,733 pemodal sejak awal peluncuran. Juga di sektor asuransi, ini optimistis terjadinya pertumbuhan aset asuransi jiwa setelah perusahaan asuransi umum dan reasuransi memperkirakan masing-masing akan tumbuh sebesar 4,66% dan 3,14%. Sementara aset dana pensiunan akan mencapai 6,47%. Risk based capital perusahaan asuransi di Indonesia masih berada jauh di atas threshold sebesar 120%. Nah, di sini mengenai pertumbuhan IKNB juga sudah cukup kuat. Permodalan asuransi jiwa ini mencapai 539,8% dan asuransi umum 327,3%. Termasuk dengan kinerja pasar modal yang telah pulih, yang menurut kita telah pulih, bahkan lebih baik dibandingkan sebelum COVID-19. Penghimpunan dana masyarakat di pasar modal diproyeksi bertumbuh di kisaran 125 sampai 175 triliun.
Capaian ini merupakan peringkat ketiga terbaik di Asia. Sedangkan kapitalisasi pasar mencapai angka 8,252 triliun pada tahun lalu. Angka ini juga merupakan terbaik kedua di ASEAN setelah Thailand. Lebih lanjutnya, investor pasar modal meningkat cukup drastis sebesar 93% atau menjadi 7,5 juta pada akhir 2021. Sebesar 80% diantaranya merupakan kalangan milenial, sementara penghimpun dana di pasar modal juga meningkat drastis, yakni mencapai 363 triliun dengan jumlah emiten baru sebanyak 56 emiten atau naik 206% dibanding 2020. Penghimpunan dana di pasar modal ini juga terbaik di kawasan Asia Pasifik, di mana rata pertumbuhan hanya 171%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.